Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufit YouTube se-Indonesia. Ini saya wawancara dengan Ketua Panitia, Ketua Paguyuban Brojowani mengadakan acara gelar pusaka warisan Nusantara mercusuar dunia. Saya mau bertanya, Bagaimana? ini pameran yang keberapa kali? Ini untuk Paguyuban Brojowani ini yang ketiga. Pusatnya di mana? Kalau Surabaya. Brojowani di Surabaya, Pak. Surabaya, kamu pusatnya di Surabaya. Sekretariatnya sementara ini ada di Jalan Medoan Asri. Apa tujuan daripada kegiatan pameran ini? Pertama itu untuk memperkenalkan budaya, bahwa ada budaya perkerisan Ya. ada budaya perkerisan yang harus kita ketahui dan diketahui oleh generasi yang saat ini, maksud saya Gen Z, sehingga mereka tuh mengenal, kemudian mencintainya, dan kemudian pada akhirnya melestarikan. Seperti itu. Ini pesertanya dari mana aja? Apa ada peserta dari Surabaya aja? Apa dulu? Peserta bervariasi, ada yang dari paling timur dan Nusa Tenggara ada, kemudian yang paling barat itu dari Jawa Tengah, Jogja. Ini yang dipamerkan keris apa aja? Bervariasi, ada yang keris langgam Bali, ada juga keris-keris baru buatan bumbu zaman sekarang, ada juga keris-keris lama sepuh, seperti itu. Apa keinginan dari Bapak dengan kegiatan pameran di sini? Kami berharap stigma negatif tentang keris itu bisa dihilangkan, karena selama ini keris itu identik dengan siri, identik dengan hal-hal yang berbau perdukunan, padahal itu salah. Saya persilakan melihat ini, sambil saya syuting. Ini keris apa ini, Pak? Keris Bali, namanya dari Jaya Kami. Ini merupakan karya zaman sekarang, Kuatolo. Kuatolo salah satu buku yang ada di Paguyuban kami. Terus di situ Yang sebelah juga sama karya ini lebih mendetailkan dan menceritakan tentang pewayangan yang didistilasikan ke pusaka, jadi diwujudkan di pusaka, sehingga keris ini tidak hanya keris tapi bisa bercerita semacam pewayangan. Nah, kalau ini adalah keris-keris tua, keris-keris yang dibuat oleh penghulu zaman dahulu. Salah satunya keris berus jelas, namanya Carita ke Prabon. Ini era Pajang, abad 16. Ini juga, ini adalah beberapa bilah keris kumpulan bilah keris yang rata-rata keris tua. Mulai dari yang berasal dari Madura ada, yang dari Mataram, Kerajaan Mataram ada, cukup bervariasi. Ada juga beberapa yang keris baru, Pak, tapi mengikuti langgam Singosari, mengikuti gaya lama. oh gitu. Mana yang langgam Singosari? Ini Oh iya. Saya punya keris ini dulu. ya, Terus itu? ini adalah artefak-artefak dan temuan, jadi macam-macam gelang, kemudian alat-alat jaman yang biasa dipakai zaman dahulu. Sedangkan yang di belakang itu keris-keris buatan baru di belakang. Ada yang punya sendiri lagi, beliau punya. Oh ya, kita antar ke sana. Ya, Silakan. Nanti terakhir di sana, Pak. Di banner di banner yang yang dipasang ya. berupa ajakan. Baik. Ini Pak. Oh iya, sudah ya. Ini pemirsa, saya dengan Ketua Paguyuban. Beliau menerangkan tentang keris. Ini apa ini? Nah, ini adalah salah satu banner yang menceritakan
seorang yang kebetulan juga anggota Iya. Buku Hartono yang karyanya tadi saya sampaikan berupa keris Bali. Iya. Di belakangnya itu adalah seorang kolektor yang biasa Oh, iya. mengkoleksi karya-karyanya Borobudur. Terus ini apa keris apa ini? Ini juga ini adalah keris baru yang dibuat oleh seorang ibu bernama Joko. Iya. Tapi beliau sudah meninggal. Tapi ini karya baru. Iya. Pemirsa yang saya hormati, ini sebagai closing terakhir. Beliaunya akan mengajak para pecinta budaya, para pembuat keris, anak-anak muda, para orang tua untuk melihat pameran di Soto Seger Jalan Joyoboyo nomor 3 itu. Gimana ajakan jenengan? Pada kesempatan ini izinkan saya mengajak panjenengan semua untuk ikut meramaikan dan hadir di acara berupa gelar pusaka Paguyuban Brojowali Warisan Nusantara menuju Suara Dunia yang berlangsung 3 hari dari tanggal 19 Desember 2025 dengan harapan bahwa panjenengan semua akan lebih paham apa itu keris dan seluk-beluk tentang keris sehingga timbul kecintaan dan lebih merasa bangga dengan budaya keris. Begitu. Sweet se-Indonesia ini saya bertemu dengan tokoh budayawan yang sudah cukup terkenal yaitu KS Kanjeng Pangeran SA apa? Arya Senopati. Arya Senopati, yaitu Empu Batu. Ini beliau cukup aktif, sangat intens memperhatikan tentang budaya, yaitu khususnya masalah keris ini. Gimana komentarnya pameran keris pada hari ini? Selamat sore, terima kasih kepada Pak Wisnu yang sudah memberikan kesempatan. Di sini tadi salah satu pembukaan pameran keris atau pusaka khususnya di bidang perkerisan dan yang dimana patut diapresiasi karena hal ini untuk sebagai bahan edukasi kepada masyarakat termasuk sebagai uri-uri budaya ikut melestarikan tentang pusaka atau warisan leluhur yang luar biasa. Karena sebetulnya nilai pusaka itu tidak bernilai karena memiliki suatu nilai histori yang panjang melalui suatu histori tentang kajian-kajian maupun prosesnya sendiri panjang juga. Jadi salah satu tentang tadi ageman, makanya pusaka itu salah satu ageman dikatakan. Karena di sana memiliki nilai sejarah, nilai histori maupun nilai daripada magnet data yang bisa sampai ratusan tahun masih tersimpan di sana. Itulah menjadi satu bahan edukasi dan menjadikan sesuatu warisan leluhur, baik itu untuk dilestarikan secara uri-uri budaya maupun dilestarikan dalam bentuk wujud karya daripada beberapa daripada keris maupun pusaka yang ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Wisnu tadi luar biasa pameran ini, dan ini merupakan karya dari para empu-empu yang patut diapresiasi. Ya. Sebagai closing terakhir, kenapa KPSA hadir di acara pameran keris di Jalan Joyoboyo 33 Surabaya ini? Apa yang menarik? Yang pasti ikut peduli. Yang kedua, kami adalah salah satu untuk tujuan saling mensupport, saling melengkapi, dan saling mengedukasi, khususnya juga saling mempublikasikan. Karena dengan adanya 4 hal tadi, ikut peduli, ikut melestarikan, dan ikut dalam uri-uri budaya, itu setidaknya akan tersampaikan pesan daripada pameran ini kepada masyarakat. Tentunya saya mewakili dari Pasopati Cakra Nusantara, salah satu yayasan yang konsen selama ini untuk pemajuan kebudayaan. Di sana ada 10 pokok kebudayaan, bahkan sekarang 11. Salah satunya adalah adanya pusaka. Itulah kenapa kami hadir, kami ikut mensupport, kami ikut peduli. Harapannya apa harapan? Harapan kami semua pihak, instansi, institusi maupun para pelaku budaya sendiri dan masyarakat khususnya dapat memahami tentang pusaka itu tidak dilihat dari nilai kliniknya, tidak dilihat dari something, tapi lebih kajian atau rasionalnya bahwasanya pusaka itu merupakan suatu karya besar
suatu bangsa yang patut untuk dilestarikan. Bahkan sekarang sudah dijadikan salah satu karya budaya bangsa oleh UNESCO. Terima kasih Kanjeng Pangeran Satrio Arya Empu Batu. Pemirsa, inilah komentar beliaunya dan saya akan nanti ke panitianya. Terima kasih. Sering sama Bapak. Iya. Pemirsa, ini saya dengan Ibu Ngatina. Ya, Nanti saya juga akan wawancara dengan Bapak Joko. Ibu Ngatina hadir di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai itu penyampaian doa yang menghadirkan dari bapak-bapak perkerisan untuk Iya. mengembalikan jati diri bahwa keris itu adalah pusaka yang sangat adiluhung, peninggalan dari sejarah para leluhur kita untuk mengembalikan jati dirinya Nusantara. Juga tadi menembang juga ya? Saya sebagai penembang dan berdoa Jawa, mewakili Jawa untuk kembali mengangkat, artinya doa-doa Jawa disampaikan Dengan tembang ya? dengan tembang. Oke, pemirsa YouTube Husnul Channel se-Indonesia, ini saya habis wawancara dengan Ibu Ngatina. Ibu. Ngatina. Kesannya gimana setelah membaca doa? Kalau menurut saya kesan saya ya sangat bangga karena apa? Teman-teman, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita itu mengembalikan jati diri bahwa keris itu yang sangat adiluhung untuk mengangkat keris itu supaya mendunia seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian saya dengan Bapak Joko ini, dari mana Bapak Joko ini? Ketua Paguyuban. Kan saya ini adalah pembina dari Brojowah. Oh iya, siap. Gimana komentarnya selaku pembina? Sangat baik karena ini merupakan pameran yang bersifat edukasi untuk generasi muda supaya mereka tahu bahwa peradaban para leluhur kita zaman dulu sudah mengenal teknologi logam. Apa harapan ke depan perlunya ada pameran-pameran semacam ini lagi? Harapan kita supaya generasi muda itu lebih mengetahui bahwa Indonesia ini mempunyai suatu jati diri yang namanya keris atau pusaka yang harus dilestarikan. Terima kasih Bapak Joko selaku pembina Paguyuban Brojo Wahni. Inilah komentar beliau. Terima kasih atas perhatiannya.